Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, anak-anak santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, yang mana kita malam ini akan membahas surat Al-Asr insyaallah ta'ala, yang mana pertemuan sebelumnya telah kita awali dengan menterjemah per lafaz dari surat Al-Asr ini, dan insyaallah ta'ala nanti akan kita kaji sedikit masing-masing ayat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Allah Ta'ala berfirman, wal asri. Kemarin telah kita jelaskan bahwa wawu di sini disebut wawu apa? Wawu yang menunjukkan sumpah. Atau bahasa Arabnya disebut wawul qasam. Oleh karena itu diartikan demi. Ya, biasanya kalau sumpah diartikan demi, begitu. Al-Asr dalam terjemah biasanya diterjemahkan dengan demi masa, demi waktu. Ada di sana yang lebih spesifik sebagaimana zahirnya ayat, yaitu demi waktu asar. Waktu asar adalah waktu di akhir dari siang hari, akhir waktu di siang hari. Dan para ulama menjelaskan bahwa di antara waktu dalam sehari yang paling utama, yang paling afdal adalah waktu asar. Oleh karena itu, di antara keutamaannya bahwa salat asar disebut dengan salat al-wusta, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman agar kita menjaga salat al-wusta ini. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat. Ini salat waktu, salat wajib secara umum kita diperintahkan untuk menjaganya, artinya mengerjakannya pada waktunya dan di awal waktunya yang paling utama, dan juga tentunya memperhatikan rukun-rukunnya. Yang pertama, memperhatikan syarat-syarat salat. Ada berapa syarat-syarat salat? Ada 9, harus hafal ini. Syarat-syarat salat harus tahu, ada 9.
yang beragama Islam, berakal, kemudian tamyiz atau mumayyiz, sudah berumur 7 tahun. Kemudian yang keempat apa? Apa? Apa Zuhar? Naam, raf'ul hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas yang besar ataupun yang kecil dengan, kalau kecil berwudu, kalau hadas besar dengan mandi besar, mandi janabah atau mandi wajib yang lainnya. Kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis pada pakaian, badan, dan tempat salat. Yang keenam apa? Masuk waktu, artinya salat dikerjakan pada waktunya. Dukhulul waqt. Kalau salat dikerjakan di luar waktu, ya tidak sah. Salat dikerjakan di luar waktu, sebelum masuk waktunya atau sudah keluar waktunya, maka tidak sah salatnya, kecuali ada uzur yang memang diperbolehkan dalam syariat, seperti tertidur, dan itu bukan mengerjakan pada waktunya, tapi mengqadha salat. Jadi nanti hukumnya berbeda. Jadi kalau sudah keluar waktunya, hukumnya mengqadha salat, bukan ada shalah atau mengerjakan salat pada waktunya. Yang ke-7 apa? Istiqbalul qiblah atau satrul aurah? Satrul aurah, menutupi aurat. Menutupi aurat. Kita harus tahu aurat laki-laki sampai mana, ya, dan aurat wanita sampai mana. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, aurat laki-laki itu adalah dari pusat sampai lutut. Walaupun dalam hal ini yang afdal adalah menghiasi diri dengan pakaian yang terbaik, di mana Allah Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ay inda kulli salat. Ya, ambillah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Ya, artinya ketika kalian mau sholat. Oleh karena itu, ketika kita sholat, pakailah pakaian yang terbaik, karena kita akan menghadap yang maha agung, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Oleh karena itu, berpenampilanlah dengan tampilan yang terbaik. Itu begitu. Jangan asal-asalan. Yang penting dianggapnya, wah kan saya sudah memenuhi syarat. Oke, syaratnya sudah terpenuhi, tapi Allah menyatakan khudhu zinatakum. Zina itu dalam bahasa diartikan dengan perhiasan. Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian yang menghiasi diri kita, ya, sehingga seolah-olah kita harus berpenampilan yang indah dilihat. Itu demikian. Setelah satrul aurah apa? Istiqbalul qiblah, itu yang ke-8. Menghadap kiblat. Ya, dan kiblat setelah
dihapusnya kiblat yang pertama, karena kiblat sholat di dalam Islam ada dua kiblat, tapi yang pertama telah dihapus. Yang pertama dulu Nabi dan sahabat-sahabatnya sholat menghadap Baitul Maqdis, dan itu selama disyariatkannya sholat sampai kemudian ke Madinah. Kemudian ketika ada turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, barulah kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Sehingga kiblat yang kedua adalah Ka'bah, artinya Masjidil Haram yang dalamnya ada Ka'bah. Oleh karena itu di Madinah ada satu masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, yang sebelumnya kalau salah namanya Masjid Bani Sa'ad, yang dimana Ibnu Mas'ud yang mengimami di situ ketika dia mengimami di dalam setelah sholat bersama Nabi lalu pulang. Masjid Qiblatain pernah ke sana, Pak? Yang berapa jaraknya? Jauh. Dan Ibnu Mas'ud itu selalu sebelum mengimami kaumnya di masjid kaumnya bersama Rasulullah dulu menjadi makmum, lalu pulang menjadi imam. Sehingga para makmum sabar menunggu, tidak protes, ini mana Ibnu Mas'ud, tidak kelihatan ini, tidak protes, tahu mereka bersabar menunggu Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud salat dulu bersama Rasulullah SAW, baru pulang mengimami kaumnya. Ini menunjukkan ta'zimnya mereka kepada imam yang ditunjuk oleh kaumnya atau oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah niat. Nah, ini 9 syarat salat harus tahu. Ini dilakukan sebelum masuk salat. Syarat itu muqaddam, didahulukan sebelum melakukan sesuatu yang disyarati. Para ulama menyebutkan niat itu harus mendekati dengan perbuatan, walaupun ada sebagian mazhab yang menguatkan niat sekarang, nanti sholatnya ketika sudah di masjid itu tidak masalah. Itu sebagian, ini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Kan tapi yang diamalkan di negeri kita kebanyakan mazhab Syafi'i, niat itu ketika menjelang atau bersamaan takbiratul ihram. Baik, ini syarat. Di sana ada juga rukun-rukun salat yang jumlahnya ada berapa, Farhan? Ada? Ada 14. Ini harus hafal syarat apa tadi, syarat 9, rukun salat ada 14. Nanti dicari sendiri dalam salat ini mana yang rukun. Tentunya ini sangat penting sekali bagi setiap kita membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Ada sunnah, ada wajib-wajib yang jumlahnya 8. Wajib-wajib dalam sholat jumlahnya 8. Ada rukun jumlahnya 14 termasuk takbiratul ihram, baca al-Fatihah, itu rukun. Ruku, i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya sampai salam. Sunnah-sunnah
Ya, ada rukun, wajib, sunnah. Konsekuensinya masing-masing berbeda. Kalau meninggalkan rukun, baik itu sengaja, lupa, atau tidak tahu hukumnya, maka batal. Kalau tidak dilakukan, ya, atau dikejar, diulangi. Tapi kalau tidak dilakukan, batal. Itu rukun. Maka kita harus tahu mana rukun ini. Yang kemudian yang kedua, wajib. Ya. Kalau wajib tidak seperti rukun. Kalau tidak dikerjakan karena sengaja, batal. Karena sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya, diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu melakukannya, tapi diganti dengan sujud sahwi. Seperti tasyahud awal, itu termasuk wajib dalam sholat, bukan rukun. Takbir intiqal, takbir ruku, sami Allah, takbir untuk sujud, itu termasuk wajib. Ya. Kemudian yang sunnah. Kalau sunnah ini tidak ada konsekuensi kalau meninggalkan atau tidak mengerjakan, baik sengaja, lupa, atau tidak tahu. Hanya saja tidak lengkap atau tidak sempurna. Ya, tidak sempurna sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Walaupun salatnya tetap sah, tidak batal. Contohnya apa? Contohnya baca iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau subhanakallahumma bihamdika, ya, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini sunnah. Kalau tidak melakukannya maka tidak batal. Tidak pula harus sujud sahwi, begitu. Walaupun sebagai ulama, kalau itu sunnah kok lupa padahal terbiasa, meninggalkannya karena lupa, maka hukumnya sunnah sujud sahwi, karena dia terbiasa, gara-gara lupa tidak melakukan. Ini sekedar gambaran saja tentang pentingnya kita menjaga sholat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salat 5 waktu kita jaga waktunya tepat pada waktunya. Lalu rukun-rukunnya, ya, sebelumnya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dijaga. Secara umum begitu. Ditekankan lagi salat yang sangat penting untuk dijaga adalah was-salatil wusta, dan salat wusta, yaitu salat asar. Baik, selanjutnya bahwa salat asar ini dikatakan sebagai sebaik-baik salat di antara salat-salat yang lain, karena sangat ditekankan. Ya. Bahkan pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga hadis-hadis terkait dengan keutamaan salat asar. Baik, selanjutnya wakila innal asra huwa zaman wa hadha huwa al-asah. Aqsamallahu bi lima yaqau fi min ikhtilafil ahwali wa taqallubatil umur wa mudawanatil ayyami bainan nasi wa ghairi dhalika mimma huwa musyahadun fil hadir. Kemudian ada yang berpendapat atau yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud asar di dalam ayat ini itu maksudnya zaman. Zaman itu waktu. Oleh karena itu dalam terjemah yang ada biasanya diartikan dengan apa? Demi waktu, demi masa.
waktu secara umum, bukan hanya khusus di waktu asar. Ya. Dan ini menurut beliau inilah yang tepat. Artinya tidak hanya sebatas waktu asar saja, tapi secara umum waktu ini memang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang penting dengan berbagai macam keadaan, berubah-ubah sejarah sama urusan itu begitu, dan berganti-gantinya dari hari ke hari di antara manusia. Ya. Itu demikian yang disaksikan ataupun yang akan datang, ataupun yang sudah terjadi di waktu yang lampau, itu termasuk bagian dari waktu. Sehingga waktu ini adalah waktu di mana kita hidup di dalamnya. Yang pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, di sana ada hadis yang menjelaskan bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak sekedar pemberian tanpa tanggung jawab. Ya, kita diberi waktu oleh Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dimintai pertanggungjawaban. Tentunya kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini karena di dalam hadis disebutkan bahwa yang akan dimintai, yang akan dihitung itu kalau sudah balik. Rufi'al qalam an thalathah. Pena itu diangkat, maksudnya tidak dicatat kalau dia melakukan dosa. Rufi'al qalam dari 3 orang. Yang pertama dari siapa? Yang pertama anin naimi hatta yastaiq. Dari orang yang tidur dari sampai dia bangun. Yang kedua berarti kalau dalam keadaan tidur tidak dihitung kalau dia melakukan dosa. Kalau yang kedua wal majnun hatta yufik, orang yang gila tidak berakal sampai dia berakal atau sembuh kegilaannya, akalnya tidak berfungsi sampai sembuh. Yang ketiga anis saghir hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Berarti anak kecil itu kalau melakukan dosa tidak dicatat oleh malaikat karena rufi'al qalam. Rufi'al qalam sampai balik. Berarti hitungannya catatan yang memuat dosa, tapi catatan kalau dia melakukan amalan soleh dicatat. Tapi yang maksudnya di sini adalah kalau melakukan dosa. Itu dimulai dari umur balik. Ini bonus. Ya, sebelum balik tidak dicatat dosanya. Berarti katakanlah umur 12, 13, 14 atau 15 paling terakhir. Sampai umur kita sekarang ini itu yang dicatat. Sudah berapa banyak yang dikumpulkan dari amal saleh dan berapa banyak yang dikumpulkan yang tercatat oleh malaikat dari amal buruk dan yang sudah dihapus. Amal buruk di sana ada yang dihapus, kemudian dicatat lagi amal buruk berikutnya, amal buruk berikutnya. Itu begitu. Oleh karena itu umur kita diminta pertanggungjawaban selama itu. Selama kita hidup dunia mulai dari balik. Ya. Untuk apa dia gunakan? Untuk apa digunakan umur yang Allah berikan? Nah, ini masuk dari kategori zaman atau waktu tadi yang kita sebagai makhluk Allah hidup di dalamnya.
wa takhtalifu awqatu shiddatan wa rakha'an wa harban wa silman wa sihhatan wa maradan wa amalan salihan wa amalan sayyi'an ila ghairi dzalika mimma huwa ma'lumun lil jami'. Yang mana tentunya waktu seseorang itu tidak sama antara satu dan yang lainnya. Keadaan yang diberikan oleh Allah tentunya berbeda-beda, dan manusia itu juga menggunakannya juga berbeda-beda. Ada waktu dalam keadaan genting, susah, dalam keadaan tidak nyaman. Ada dalam keadaan waktu dia sehat, waktu dia longgar, waktu dia secara ekonomi aman-aman saja, ya, tidak ada masalah. Maka apa? Berbeda antara satu dan yang lain. Ada juga waktu dalam keadaan di mana terjadi peperangan. Ada waktu di mana dalam keadaan aman, tidak ada masalah, tidak ada peperangan dan seterusnya. Ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu seseorang itu menggunakannya untuk beramal soleh, ada juga yang menggunakannya untuk amal buruk, dan selanjutnya yang lainnya. Ini disebut waktu, dan waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Ya. Waktu yang berlalu tidak bisa kembali. Ya laitani ya'udu syababa. Ya. Orang akan berharap kembali seperti muda kembali, ya kan? Berharap, kenapa saya sudah begini? Berangan-angan kembali umurnya seperti muda. Karena memang dalam keadaan muda masih fresh, semangat beraktivitas, semangat belajar, semangat segala sesuatunya fresh. Oleh karena itu yang masih muda jangan sia-siakan. Ya. Yang masih muda jangan sia-siakan. Kalau bisa, ya, kalau bisa, walaupun umurnya tua, tapi semangatnya muda. Ya. Ya. Syibatun fil sya'ri, syababun fil hirsi. Apa? Rambutnya sudah memutih, tapi semangatnya masih muda. Dan itu yang disebutkan dalam ta'zimul ilmi, di antara keutamaan pemuda itu. Jadi pemuda itu kalau bisa dia selalu merasa dirinya muda selamanya, walaupun rambutnya sudah tua, rambutnya sudah putih. Yang sangat menyedihkan kalau masih muda, umurnya masih muda, tapi perilakunya seperti orang tua. Ya, bagaimana perilakunya seperti orang tua? Bawaannya lemes, aktivitas males, ya, pengennya rebahan terus. Begitu kan kalau orang sudah tua? Apalagi, wah saya sudah punya pensiunan ini, alhamdulillah. Anak-anak saya yang menopang semuanya, wis tinggal menikmati rebahan. Kan begitu orang tua. Nah, kalau pemuda ternyata jiwanya begitu, ini bukan pemuda, ini udah orang tua, ini yang seperti ini. Kenapa? Secara normal pemuda itu ya semangat dalam segala sisi, tidak pernah padam. Dan penuntut ilmu seharusnya begitu. Seorang muslim itu seharusnya begitu. Tidak ada masa tua, tapi terus muda, jiwanya menggelora terus-menerus seperti orang yang masih muda. Sehingga dalam masalah thalabul ilmi misalkan, dia tetap terus semangat sampai meninggal dunia. Oleh karena itu Imam Ahmad ya pernah ditanya oleh murid-muridnya,
Karena Imam Ahmad kemana-mana selalu bawa alat tinta, alat tulis, tinta dan seterusnya. Dan bahkan dikabarkan beliau ikut bergabung dengan anak-anak yang masih muda. Padahal beliau ilmunya sudah luar biasa, kemana-mana hadisnya sudah banyak dihafal, bukan ribuan tapi ratusan ribu. Sudah menjadi imam besar, tapi tetap saja bersama anak-anak muda belajar, menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu murid-muridnya bertanya, wahai imam, kau sudah sampai seperti ini derajatnya, engkau imam, tapi mengapa engkau selalu dalam keadaan membawa alat tulis bersama para pemuda? Beliau menjawab, ma'al makhbarah ilal maqbarah. Bersama alat tulis atau tinta itu alat. Ya, kalau dulu kan ada tintanya, ada alat tulisnya. Untuk sekarang, kalau sekarang alhamdulillah gampang sekali. Dengan bolpen, siapkan bolpen kemana-mana, tidak perlu bolak-balik, titik lagi. Ya. Alhamdulillah. Sampai ke kuburan, maksudnya apa? Menuntut ilmu yang tidak ada batasnya sampai mati baru selesai. Ungkapan yang sering kita kenal, minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayanarnya, baru lahir itu menuntut ilmu mulai sampai masuk ke liang lahat, maksudnya sampai mati. Itu kosakata atau mufradat yang biasa dihafalkan. Tapi ungkapan Imam Ahmad itu sudah sangat jelas sekali. Ini bagian dari waktu, memanfaatkan waktu. Jangan sampai kemudian kita memanfaatkan waktu kepada hal yang buruk. Semangatnya menggelora walaupun umurnya sudah tua, ilmunya sudah luar biasa. Itu begitu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, diawali dengan wal asri tadi, kemudian mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Yang dimaksud manusia ini siapa? Apakah orang kafir? Ya, ataukah orang munafik, atau orang muslim, atau secara umum? Ya, nah ini di sini disebutkan bahwasanya ini menyebutkan manusia semuanya. Yang dimaksud jenis manusia, masuk ke dalamnya laki perempuan, masuk ke dalamnya muslim ataupun non muslim, masuk ke dalamnya orang Arab ataupun orang A'jam selain Arab. Orang A'jam selain Arab, ya termasuk kita A'jam, bukan orang Arab. Orang Arab sedikit ada kemuliaan. Kenapa? Karena bahasanya seperti bahasa Al-Quran. Walaupun nanti dilihat di sisi Allah yang dinilai adalah ketakwaannya. Ya, wa alamatul insan alladhi yuradu bil umum an yahilla mahalan. Artinya tanda yang menunjukkan manusia di sini dalam ayat tadi berlaku umum kepada seluruh manusia, jenis manusia ini, ada kalimat tambahan alif lam. Aslinya insan, ditambah alif lam menjadi al-insan. Itu kalau dalam bahasa Arab, ya, adanya tambahan alif lam qamariyah. Ya, alif lam apa? Qamariyah. Al-insan. Dalam ilmu usul fiqh, alif lam ini yufidul umum, disebut al-istighraqiyah. 'Al
Alif lam ini menunjukkan makna umum. Berarti apa? Berlaku umum kepada seluruh manusia. Maksudnya semua manusia yang ada dalam keadaan kerugian. Ya, itu demikian. Sehingga makna ayat ini sebutkan annallaha aqsama qasaman ala halil insani annahu fi khusrin. Ay fi khusranin wa nuqsanin fi kulli ahwalihi. Makna ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah, ya, dengan sumpah yang ingin menjelaskan bahwa keadaan semua manusia itu berada di dalam kerugian. Artinya semua keadaannya rugi dan kekurangan. Fid dunya wa fil akhirah, di dunia bahkan juga di akhirat. Illa, kecuali siapa? Man istasnallahu azza wa jalla, kecuali yang dikecualikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Kemarin sudah kita jelaskan ayat ini dikuatkan oleh 3 penguat, ingin menjelaskan kepada kita hamba-hambanya bahwa manusia ini berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang dikecualikan, yang memiliki sifat yang akan disebutkan nanti. Itu ingin menyebutkan ini, Allah mendatangkan penguat, 3 penguat. Yang pertama sumpah, yang kedua kata inna, itu juga diartikan sesungguhnya. Disebut apa ya Umar, inna itu harfu ta'qidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, ini masing-masing ini ada ilmunya sendiri. Makanya yang belajar itu betul minal mahdi ilal lahdi. Kata per kata itu ada ilmunya sendiri. Inna saja ada tugasnya masing-masing, ada tugasnya. Tugasnya itu pertama menunjukkan, menguatkan kata yang disebutkan setelahnya. Artinya secara makna ini ya diperkuat, dipertegas. Oleh karena itu diartikan sesungguhnya, itu begitu, atau sungguh-sungguh begitu. Yang ketiga, tadi fungsinya atau tugas illa itu menasobkan isim, artinya menjadikan dia mansub, biasanya ditandai dengan fathah, ya, atau fathatain atau yang lainnya, tanda-tanda nasab, dan merofakkan khobar. Lalu berikutnya yang ketiga adalah kata-kata lam, la, di situ la fi, ada lam sebelum fi, itu disebut lamu ta'kid, lam yang menunjukkan penguat. Ya, itu begitu. Ditambah lagi fi. Baik, ini 3 penguat yang disebutkan tidak lain adalah tujuannya untuk menekankan makna yang akan disebutkan setelahnya. Lalu siapa saja yang dikecualikan tidak rugi? Ya. Bahkan tadi di sini juga ada disebutkan kata fi itu ada maknanya yang membedakan dengan kenapa tidak disebutkan la khasir. Innal insana la khasirun. Itu boleh-boleh saja dalam bahasa Arab. Akan tapi Allah mengungkapkan dalam ayatnya la fi khusrin. Ini ada perbedaan makna. Walaupun secara bahasa kita ya sama. Kalau kita mengartikan la khasir, sesungguhnya manusia benar-benar rugi.
Kalau lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kalau kita ada enggak di situ menunjukkan perbedaan? Ya sama kan? Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Ya, oleh karena itu di sini dijelaskan kalau la khasir tidak sekuat ungkapan dengan la fi khusrin, seolah-olah kalau fi khusrin dalam keadaan rugi, dia itu tenggelam dalam kerugian dari seluruh sisi. Nah, itu. Kalau la khasir masih mungkin ada kemungkinan di sana ada yang tidak rugi. La khasir mungkin perdagangannya yang rugi, tapi yang lain untung, sehat-sehat saja. Kalau ini seluruh sisi dia dalam keadaan rugi. Itu. Wal khusranu muhitun bihi min kulli janib. Kerugian itu meliputi dirinya dari seluruh sisi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ya, silakan. Ya. Baik, kita dengarkan azan. Kita lanjutkan sedikit. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiati dengan kebenaran dan saling mewasiati dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang tadi yang dikatakan rugi, ya, yang dikecualikan adalah orang-orang yang memiliki sifat dengan 4 sifat tersebut. Apa sifat yang pertama? Sifat yang pertama adalah beriman. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman dengan apa? Ya, beriman dengan yang wajib diimani, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, di mana dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap yang wajib diimani tadi. La yukhalijuhu syakkun wa la taraddad. Dia tidak sedikit pun ada terpikir dalam dirinya keraguan. Ya. Tidak pula ada taraddud. Artinya, ya, la yukhaliju syakkun wa la taraddud. Tidak ada di situ bimbang yang ini atau yang itu. Bimbang itu biasanya kalau memilih 2 hal dia bingung mana yang didahulukan, kuning, hijau, ya, merah atau putih, putih atau hitam. Nah, itu ragu-ragu. Ya, ke depan atau mundur, ya kan? Ragu-ragu. Berarti di sini ada taraddud, ada keraguan. Nah, orang yang beriman yang sesungguhnya dengan apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan, karena iman yang wajib diimani juga dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin, dan seterusnya. Ayat. Ya. Di sini disebutkan ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman, maka Nabi menjawab, qal antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang wajib diimani. Semuanya bagi kita gaib, tidak bisa kita saksikan. Ya, ketika orang ini mengimani, maka dia akan selamat dari kerugian, walaupun dia tidak bisa menyaksikan.
secara kasat mata. Antumina billah, yang pertama engkau beriman kepada Allah. Allah tidak bisa kita lihat di dunia. Kita bisa melihat tanda-tandanya saja. Tanda-tanda adanya Allah, ya adanya kita, adanya makhluk ini, adanya langit dan bumi. Itu tanda-tanda yang menunjukkan ada Allah. Antumina billah. Pembahasan ini oleh beliau dibahas khusus satu kitab terkait dengan rukun iman, panjang lebar. Kemudian iman kepada para malaikat. Jadi apa maksudnya iman kepada Allah, konsekuensinya apa, dalil-dalilnya apa, kita wajib beriman kepada Allah. Lalu apa kira-kira pengaruh atau dampak yang kita rasakan ketika kita sudah beriman kepada Allah? Itu kita harus ketahui, dan itu yang dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Nubdah fi Syariah Islamiyah, atau sekarang diganti judulnya dengan Syarah Arkanil Iman atau Arkanis Sittah. Kemudian iman kepada malaikat juga begitu. Siapa para malaikat? Apa dalilnya wajib mengimani malaikat? Apa saja konsekuensinya mengimani malaikat? Apa pengaruhnya ya terhadap diri kita ketika kita mengimani para malaikat, padahal kita tidak melihat mereka? Demikian pula mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kita juga begitu mengimani apa maksudnya kitab-kitab ini, apa saja kitabnya, apa saja dalil-dalilnya yang mewajibkan kita mengimani kitab-kitab tersebut. Kemudian ya, bagaimana sikap kita kitab-kitab yang terdahulu dengan adanya Al-Quran. Nah itu konsekuensi mengimani kitab Allah. Kemudian pengaruh yang tumbuh dalam diri kita itu apa setelah kita mengimani? Apakah sama saja ketika kita beriman atau tidak beriman? Kalau ternyata antara sebelum beriman dan setelah beriman kok sama saja, ya ini imannya masih belum bisa diandalkan, masih pengakuan saja. Ingat kepada para rasul juga sama begitu. Ya, siapa para rasul Allah? Apa tugas mereka? Apa risalah yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka? Ya, siapa rasul yang diutus kepada kita? Kita harus mengenalinya. Ya, itu begitu. Itu konsekuensinya. Kemudian apa? Siapa yang wajib kita patuhi di antara mereka yang kita taati? Lalu kemudian dampaknya apa setelah kita mengimani Rasul ini pada diri kita? Ada pengaruh atau tidak? Ada perubahan atau tidak setelah kita beriman? Terlebih lagi kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Apa maksudnya hari akhir itu? Dan ini yang didustakan oleh orang-orang yang menentang Nabi di awal-awal. Sering saya sampaikan tentang di mana orang-orang kafir dan yang didakwahi oleh Nabi itu, mereka saling bertanya tentang kebenaran yang didakwakan oleh Nabi. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka saling mempertanyakan, saling bertanya. Maksudnya dalam orang Quraisy yang didakwahi oleh Nabi, mereka saling mempertanyakan tentang apa? 'Anil naba'il 'azim, tentang perkara yang besar, khobar yang besar, berita besar. Apa itu?
Para ahli tafsir menjelaskan, ada yang menjelaskan maksudnya adalah bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Setelah mati dibangkitkan lagi, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Selain itu yang beriman percaya seperti Abu Bakar dan yang lainnya dari orang-orang yang beriman. Di awal-awal dakwah mereka saling pertanyakan. Sebagian ulama mengatakan tentang Nabi itu sebagai Rasul. Masa dia statusnya yatim, piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, miskin. Di sana masih banyak tokoh-tokoh orang-orang Quraisy yang dimuliakan. Kenapa kok tidak milih tokoh-tokoh yang dimuliakan tadi yang dijadikan sebagai Rasul? Kenapa dia? Itu begitu. Mereka tidak percaya, meremehkan. Ini kaitannya dengan iman kepada hari akhir yang disebutkan dalam surat An-Naba tadi. Ya. Mereka saling bertanyakan, apa hari akhir tadi? Para ulama menjelaskan termasuk beriman kepada hari akhir itu mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian, ya, dan seterusnya sampai nanti surga dan neraka. Itu maksud beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi mengimani apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Itu hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu adanya fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Itu semuanya masuk bagian dari iman kepada hari akhir. Adanya surga, adanya neraka, nanti akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihitung amal perbuatannya, dihisab, ditimbang amal perbuatannya, diberikan catatan amal perbuatannya. Ada yang dengan melalui tangan kanannya, ada yang melalui tangan kirinya, bahkan biwara'i dhahri, dari belakang punggungnya. Ini saking buruknya ini, sudah dengan tangan kiri di belakang lagi. Ini kalau sudah begitu alamat sengsara setelahnya. Ya. Belum di situ saja, kegentingan dalam keadaan padang mahsyar menunggu peradilan Allah. Manusia di situ juga yang amalnya buruk tersiksa, yang amalnya baik dilindungi oleh Allah. Ya, itu begitu. Dalam keadaan menunggu, dan dikhabarkan menunggu itu tidak hanya 10, 20 tahun, 50 tahun atau 100 tahun, tapi berapa? 50.000 tahun menunggu diadili oleh Allah SWT. Sehingga manusia sudah dalam keadaan bingung. Lalu datanglah mereka kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada nabi-nabi berikutnya untuk minta kepada Allah segera diadili manusia ini. Itulah yang disebut dengan syafaat, syafaatul uzma. Yang nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad tidak ada yang berani, karena masing-masing bawa dosa, menganggap dirinya tidak berani menghadap Allah karena membawa kesalahan. Ini para nabi dan rasul saja tidak mau menghadap Allah, meminta memberikan syafaat kepada umat mereka atau seluruh manusia. Karena apa? Mereka merasa tidak layak. Lalu ditunjukkanlah yang layak akan memberikan, yang memintakan syafaat kepada Allah adalah nabi terakhir,
ya Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut syafa'atul uzma, yang ini hanya khusus bagi Nabi. Ya, lalu Nabi sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya manusia ini diadili. Itu baru mau diadili, belum ditetapkan masuk surga atau neraka. Itu keadaan di alam akhirat. Gambarannya begitu. Itu belum apa-apa. Setelah itu akan dihisab, ya, kegentingan luar biasa. Belum lagi melewati sirat. Sirat itu di atas neraka jahanam, yang di antara sirat itu ada besi-besi seperti panjang yang siap menyambar orang-orang yang apa? Orang-orang yang memiliki kesalahan dan dosa, yang berhak masuk neraka. Nah, itu begitu. Ya. Oleh karena itu, ternyata ketika mengaku saya beriman kepada Allah, malaikat, para kitab-kitab, Rasul, hari akhir, terkadang lupa ketika mau berbuat dosa. Lupa semua, atau berbuat kata-kata dusta, sholat nanti-nantilah, tidak ingat ini nanti hari akhir ini mau diapakan. Padahal dia mengaku saya beriman kepada hari akhir. Tidak ingat di sana ada neraka, ada azab, ada dihitung amalnya. Itu tidak ingat. Tapi giliran mencari harta, giliran dia bermuamalah dengan manusia, tidak peduli ini dosa atau tidak dosa, tidak peduli. Ini menunjukkan keimanannya kepada hari akhir itu lemah. Belum ada pengaruh. Belum lagi terakhir iman kepada takdir. Oh, ini berat lagi nih. Ya, bab takdir itu bab yang berat, karena realita, kita menghadapi realita, ya, antara sabar dan syukur. Nah, itu sabar, syukur, atau murka ditambah ridho. Ya, murka, sabar, ridho, atau bersyukur. Ini kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu baru sifat yang pertama. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang lainnya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.